kalian tahu, sawit merupakan salah satu komoditi dan salah satu penyumbang devisa terbesar di Indonesia. Yuk kita bahas. Banyak nih info yang beredar bahwa industri sawit sedikit menyerap tenaga kerja nasional dan tidak berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. Padahal nyatanya, industri kelapa sawit sendiri telah menciptakan 16 juta tenaga kerja langsung pada perkebunan maupun tenaga kerja tidak langsung yang bergerak pada kegiatan pengangkutan TBS CPO, supplier pupuk, alat perkebunan, dan kegiatan lainnya. Tim Nasional Penanggulangan Kemiskinan juga mengungkapkan sejak tahun 2000 sekitar 10 juta penduduk Indonesia berhasil keluar dari kemiskinan melalui apa? Tentunya pertumbuhan industri sawit. Banyak yang beranggapan bahwa kesempatan kerja pada perkebunan kelapa sawit tidak sesuai dengan kondisi tenaga kerja yang ada di desa. Nyatanya, berdasarkan data BPS tahun 2020, sebagian tenaga kerja di kawasan pedesaan berdasarkan struktur pendidikan terdiri dari SD ke bawah dengan proporsi sebesar 39%, kemudian diikuti pendidikan SMA, SMK 46%, dan diploma sarjana 15%. Sedangkan latar belakang pendidikan tenaga kerja yang terserap pada perkebunan kelapa sawit secara rata-rata adalah berpendidikan SD ke bawah sebesar 50%, kemudian disusul oleh SMA, SMK ke bawah 46%, dan diploma sarjana 4%. Banyak juga tudingan bahwa perkebunan kelapa sawit merupakan penyebab dari kerusakan jalan umum yang dikaitkan dengan aktivitas truk pengangkut TBS CPO yang berkapasitas berlebihan. Padahal nyatanya, berdasarkan distribusi jalan rusak setiap provinsi, panjang jalan rusak pada Provinsi Sentra Sawit mencapai 3.823 km atau sekitar 46% dari total jalan rusak nasional. Sedangkan 54% sisanya berada pada provinsi non-sentra sawit atau bahkan pada provinsi yang tidak memiliki perkebunan kelapa sawit seperti Pulau Jawa. Perkebunan kelapa sawit juga memiliki peran dalam pembangunan infrastruktur desa yang semula terisolir dan terbelakang. Hal ini dikarenakan pembangunan perkebunan kelapa sawit merupakan kegiatan ekonomi pioner sehingga pembangunan jalan dan jembatan masuk dan jalan usaha tani menjadi bagian dari investasi demi kelancaran mobilitas industri perkebunan kelapa sawit. Terbangunnya infrastruktur tersebut tentunya meningkatkan aksesibilitas dan juga konektivitas dalam berbagai kegiatan seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan pada daerah tersebut yang diiringi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Wah, ternyata banyak juga ya isu miring tentang industri sawit yang beredar. Jadi, ayo kita dukung persawitan nasional agar dapat membantu pertumbuhan ekonomi bangsa dengan melawan stigma negatif tentang sawit dengan menyebarkan berita sesuai dengan fakta.